Wa arkanuhu ay al-qiyasi arba'atun, dan bermula arkannya artinya kias itu napet. Fal awalu al aslu, maka bermula yang pertama itu asal. Kal khamri, seperti khamar. Pada barang apabila tanyu kias akan nabit di akhirnya alaihi, di akhirnya khamar. Fit tahrimi, pada tahrim. Lil illati al jami'ati bainahuma, karena illah yang jami'ah, yang illah antara keduanya, nabit dan khamar, dan bermulanya illah itu iskar. Jadi ini masuk dalam pembahasan rukun kias. Rukun kias ada 4. Yang pertama yaitu asal. Contohnya khamar. Ketika syarah memberikan contoh yaitu asal adalah khamar, maka kita ketahui bahwa makna asal yang ada dalam matan Najmul Usul itu adalah musyabbah bih, ataupun biasa disebut dengan mahal musyabbah bih. Perlu diketahui usuliyin di sini ada khilaf dalam memaknai asal. Sebagian mengatakan asal itu adalah hukum. Sebagian mengatakan asal adalah dalil berupa ayat ataupun hadis. Sebagian lagi mengatakan bahwa asal adalah musyabbah bih ataupun mahal musyabbah bih. Khamar adalah mahal musyabbah bih, yang di situ diletakkan hukum dan ada nas ataupun dalil yang berupa ayat ataupun hadis yang menyatakan misalkan keharaman khamar. Wal illatu fihi, dan bermula illah padanya artinya asal itu ada dua, ada qat'iyyah, ada dhanniyah. Jadi illah ada pada asal itu ada yang qat'i, memang dipastikan yakin bahwa itu menjadi illah, ada yang dhanni. Artinya wasaf tersebut tidak sampai taraf yakin bahwa itu menjadi illah, tetapi cuman pada taraf dhan. Fal qiyasu fil awwali qat'iyyun. Qiyas pada yang pertama itu namanya qat'i, qiyas qat'i, yaitu ketika illahnya qat'i. Artinya sesungguh ilha furu' dengan asal majzumun bih. Wala yalzamu min dalika qat'iyyatul hukum. Dahna lazim daripada demikian oleh qat'iyyah hukum. Jadi perlu dicatat ketika kiasnya qat'i dalam artian illah tadi, illah yang qat'i, ini tidak otomatis akan memberikan hukum yang qat'i pula kepada furu' tadi. Tetapi persoalan hukum pada furu' ini seperti disebutkan ke depan, fal hukmu bihasabi dalilil asal. Fa in kana dalilhu dhanniyan fa hukmul far'i kadzalika. Maka bermula hukum itu sampai dengan sekira-kira dalil asal. Maka jika adalah dalilnya asal itu dhanni, niscaya maka bermula hukum furu' itu seperti demikian. Artinya persoalan hukum pada furu' apakah itu dhanni ataupun qat'i, ini tergantung dalil asal. Bukan tergantung illah tadi yang ada pada asal tadi. Apakah illah qat'i ataupun dhanni? Tidak. Hukum pada furu' ini tergantung dalil asal, bukan tergantung illah asal, tetapi tergantung dalil asal. Artinya bila memang dalil asal itu dalalahnya dhaniyah, maka hukum pada furu' itu dhanni. Kalau dalalah yaitu dalil asal itu adalah qat'iyyah, maka hukum yang ada pada furu' itu qat'i. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ayat ataupun hadis, ayat secara matan itu memang qat'i. Tetapi secara dalalah ini ada dua. Ada yang dalalahnya yaitu qat'i, ada yang dalalahnya dhanni. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa persoalan hukum pada furu' yaitu tergantung dalalah yang ada pada dalil asal. Wal qiyasu fi tsani dhanniyun, dan bermula qiyas pada yang kedua yaitu illahnya yang dhanni, itu qiyasnya juga dhanni. Wa huwa qiyasul adwan, dan bermula dia qiyas dhanni itu qiyas aduan. Wasani min arkanil qiyasi hukmul asal, dan bermula yang kedua daripada rukun qiyas itu hukum asal. Jadi yang kedua rukun qiyas adalah hukum asal. Wa istaratu, dan disyaratkan bahwa subutnya hukum asal dengan dalil daripada kitab dan sunnah dan ijma'. Wala juzu subutuhu bil qiyasi, dan tidak sahlah sebutnya yaitu hukum asal dengan qiyas.
Jadi hukum asal ini mesti sebut dengan dalil. Tapi dalil yang dimaksudkan di sini cuma 3, yaitu yang pertama ayat, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Mesti dengan salah satu 3 ini sebut hukum asal. Apakah dengan ayat ataupun dengan hadis ataupun dengan ijma. Tidak boleh hukum asal sebut dengan qiyas. Wasyaratu, dan disyaratkan bahwa layakunu daliluhu, tidak adalah dalilnya yang dalil hukum asal syamilan li hukmil far'i. Itu yang mencakup bagi hukum furu'. Selanjutnya disyaratkan dalil hukum asal ini tidak syamil bagi hukum furu'. Kenapa? Karena istighna dengannya yaitu dalil asal di ketika itu syamil li hukmil far'i daripada istighna anil qiyas, daripada qiyas. Artinya tidak lagi diperlukan qiyas kalau memang hukum furu' sudah dicakup oleh dalil asal tadi. Dan disyaratkan akan bahwa sungguh hukumnya asal itu mutafaqun alaih bainal khasamaini. Artinya misalkan Sidi dan Sumar yang tengah berselisih faham, yang sedang berselisih faham pada masalah furu', apa hukum yang akan kita berikan ke furu'. Nah, ketika misalkan mereka ingin mempraktekkan konsep qiyas, maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan bahwa makis alih misalkan yang dipilih, ini harus ada kesepakatan bahwa hukumnya misalkan haram. Ittifaq, harus ada ittifaq dulu. Hukum makis alihnya. Disepakati dulu hukum makis alih tersebut. Nah, kenapa demikian? Wa'illa, dan jika tidak demikian, artinya jika belum ada kesepakatan pada perihal tadi hukum asal, hukum pada makis alih, ini uhtija akan dibutuhkan kepada isbatnya hukum asal dulu. Jadi yang tadi fokus kepada masalah furu', sekarang sudah beralih fokus kepada masalah asal, pada masalah hukum asal. Nah, maka berpindah ianya qiyas kepada masalah yang lain. Nah, seperti tadi, yang masalah yang sedang difokus oleh khasama ini adalah awalnya masalah furu', penetapan hukum furu', ini sekarang sudah beralih kepada penetapan hukum asal. Dan insyaallah kalam. Dan lupalah maksud. Dan bermula dia maksud itu mengisbatkan hukum furu'. Wasalisu min arkanil qiyas, dan bermula yang ketiga daripada rukun qiyas itu furu'. Dan bermula dia furu' itu mahal musyabbah. Nah, seperti tadi kita katakan, asal adalah maknanya mahal musyabbah, musyabbah bih. Furu' adalah mahal musyabbah. Kan nabiri seperti nabit. Watuk balu, dan diterimakan akan mu'aradah fihi padanya furu'. Hiya bermula dia mu'aradah pada istilah itu muqabalah dalil dengan dalil yang lain yang menegah ianya dalil yang lain bagi dalil pertama. Part menegah pada sebut muqtadanya dalil. Dan bermula kasat ataupun tujuan daripada mu'aradah itu hadmu dalilil mustadil. Itu meruntuhkan dalil mustadil. Fihi padanya furu'. Dengan pu di mu'aradah bi muqtadin, dengan satu muqtadin, dengan satu muqtadi artinya dengan satu dalil yang menghendakinya dalil akan nakid, artinya nakid hukum. Kiban surah bari di mu'aradah bi ayyatiya, dengan bahwa didatanglah si khasam, dengan bahwa didatanglah khasam bi qiyasin, dengan sabuh qiyas ya dulu ala naqidi, yang ditunjuk ianya qiyas di atas nakid. Seperti bahwa berkatalah si mu'tarid bagi si mustadil, udikun ma zakarta minal wasfi, bermula barang yang kali gata sebut hai mustadil daripada wasaf, wa ini tada, sekalipun menghendaki yang wasafnya akan sebuah hukum pada furu', fa indi wasunakhar, maka balung juga na wasal lain yang menghendaki yang wasal lainnya akan nakidahu, akan nakidnya hukum. Jadi dalam berarti proses qiyas bunuh, ketika misalkan si A dan si B berselisih faham berarti pada penetapan hukum furu', kadang dia kan menjadikan jalan, diantaranya ya pakai metode qiyas. Nah, ketika pakai metode qiyas, misalkan si A bunuh kan
ka menetapkan bak hukum furu' hukum ji misalkan sunat, hukum ji sunat. Hukum ji sunat. Karena kadikias furu'nya misalkan kepada satu makis alih. Nah, kepada satu makis alih dengan satu jamek. Nah, jadi oleh si B boleh untuk ditentang. Boleh untuk dibuat kritikan, boleh dimuaradah. Cara dimuaradah ini yaitu dengan didatangkan yaitu dalil lain. Dengan didatangkan yaitu kias lain yang mana kias yang dipedatang le si mu'aridnya meruntuhkan yaitu dalil si abuno. Melahirkan berarti hukum yang berlawanan dengan hukum yang dilepelahi si A. Adapun istilah kan melahirkan nakid hukum. Di ayat tiada surah muktadin dipedatang muktadin ia dalil yang menghendaki ia akan nakid. Nah, yaitu surah ini dipedatang li kasam satu kias yang dilalah kepada nakid. Contoh lagi dikeli muktaridnya urungnya pegang muaradah. Hanya lang diskusinya perle untuk berjeli adalah pelaku bahsu, pelaku diskusi, yaitu ya dalam ranah tanya menolak argumen orang lain. Di antara cara menolak argumen ya dengan tak datangkan dalil lain. Yang dalil lain adalah muaradah dengan dalil yang kali dimilih kawan yang pertama misalkan. Iku mana kaya kulal mu'taridu dikeli mu'tarid lil mustadil bagi si mustadil. Ma dzakarta minal wasaf wa ini qada. Sebuah hukum fil far'i fa indi mu'tarid. Fa indi nawasun akhar juga yang yaqtadi naqidahu. Nahu contoh je benar. Contoh pertamanya misalkan diungkapkan li mustadil. Iku li mustadil al-mashu ruknun fil wudu'i. Faisanu taslisuh. Sampo ulai tetu sembahyang. Itu sebuah rukun bak wudu'. Maka memenan faisanu taslisuh. Maka disunahkan akan taslis. Pulihnya sampo. Sabak di rukun. Kalau wajihi sama lagi muka. Jadi kan ini berarti si mustadil ini isbat satu hukum. Hukum yusanu taslisul mashi. Sunat putaslis sampo. Sunat legerah. Nyo lega rahule, lega tambule nah. Ini pegah ini pakai sunat kan. Sunat leh. Kiban caranya. Nah, kiban cara depu isbat. Cara depu isbat leji yaitu dipakai metode kias. Dikias kepada rahmuka. Rahmuka kan lega. Nah, maka menyerah muka lega dipakailah kias. Berarti sampulnya juga le. Wasaf jami' ji apa? Wasaf jami' ji adalah ruknon fil wudu. Jadi rahmuka nyo adalah satu rukun fil wudu, sampuh ule juga satu rukun fil wudu. Berarti karena wasfun jami' duai. Jadi wasfun jami' nyo mengkendaki bahwa berarti sebagaimana rah mukanya adalah sunat lega, berarti rah ule juga sunat lega. Nyan adalah konsep mustadil. Mustadil lagi yang dimain narasi. Untuk mengisbatkan sunat lega pada sampu ule. Pakai konsep yaitu ya kias. Musyabah bih ji adalah makis alih ji adalah rah muka. Musyabah ji ya rah ule. Hukum ji yaitu sunat pulhaya. Sunat pulhaya. Wasfun jami' adalah ruknon fil wudu. Kanya adalah argumen mustadil. Jadi datang mu'arid. Datang lawan diskusi. Oh kan benar ahli mu'arid. Rah ule hana sunat le. Nyo kan ini kan diditulah hukum yang diisbat oleh si mustadil. Mustadil sudah mengisbatkan bahwa sampo ule nyo sunat lega. Kalau diisbatkan dengan argumen kan, dengan dalil metode kias kepada rahmuka, wasfun jami' adalah ruknun fil wudu. Datang mu'arid di muaradah haji. Dipok bahasa Aceh. Munana. Bahasanya dipok dalilnya. Dipok hukum yang kasebut dengan dalil buno.
atra mustadil hule muarid kamunan panena lega panena sunat lega rahule hana sunat rahule lega nyanji kamu lai demang lah la muradah ka tapi hanji serta merta pok gok menan pok tanpa argumen nyo tidak boleh dalam diskusi tidak boleh ketika kata pok bahasa ketika kata pok nyo benar argumen dan nyo ke masuk muradah masuk muradah yang kenyan tamukabalah dalil dengan dalil lain. Dalil yang kanai jian, tamukabalah dengan dalil lain yang namanya argumen yang lain. Yang argumennya jid ke mana? Jid ke bagaimana lang tarian. Ba istilah mukabalatul dalil bidalil akhar. Yang jid ke mana lil awal? Yang dalil yang namanya jino, argumen yang namanya jino lah jid ke mana bagi yang kepun. Mana pada sebut muktada dalil. Ibnu dalil ji sebut sunat pulai tetapi dia jino dengan dalil yang lain nyo han akan le sunat le ya menan han akan le sunat le ya ka iban jerai pe mana jerai pe masalah buno masalah sunat lega sampai le ikut han sunat lega sampai le kiban sunat lega sampai le long na dalil lain pu dalil lain mana cara di isbat ikut le si muarid fayaqulul muarid ikut le si muarid al-mashu fil wudu ka mashil bermula sampuh pada wudu, sampuh pada wudu, nyo sama lagi sampuh patu. Sama lagi sampuh patu. Dengan jamak sesungguh tiap-tiap sampuh wudu, sampuh oleh wudu dan sampuh patu itu mashun fil wudu, itu sampuh pada wudu. Fala yusanu taslisu. Maka tidak disunatkan akan taslis. Jadi ipegat dalil drawai. Ipegat kias droy lain. Kiyah bunuh si mustadil kan dikiyas kepada rahmuka. Rahmuka le berarti sampuh le. Wasun jamek ji yaitu ya ruknon fil wudu. Rahmuka artinya ruknon fil wudu. Rahule sampuh le ya ruknon fil wudu. Nya menurut dalil mustadil kah? Nya dalil muarid ji pakai dalil lain. Dipakai konsep dalil lain yang jadi muaradah bagi dalil mustadil bunuh. Dipakai konsep ji apa bunuh? Dipakai konsep isi mu'arif. Mana yang keji? Sampuh hulenya kan sama ge rahmuka. Yang menang boleh kan? Tapi sampuh hulenya nyo adalah sama lagi yang boleh patu. Jadi dia datang wudu. Bak surah tanya kan urung musafir, urung mukim. Gini tengah rumah kan? Nyo datang wudu kata sampuh hulenya. Nyo sampuh hulenya adalah sama lagi bak surah sampuh patu. Sampuh patu adalah yaitu tata cara urung wudu lang kondisi safar. Nyokan wate truk baki koknya kan kena pakai batu nyokan sampai batu bentang. Nah, kun muarid sampai le nyokan sama ke sampai muka. Sampai muka ya memang lega, beda sama kenan kakek sampai le lega tapi kan kenan, kemenan kiyahinan. Adi sampai hulenyo nyona segi sama kan dengan sampai muka pusit. Sampai hulenyo na sama ke sampai batu. Sampai le nah sama kan betul. Berarti makin saleh kakak le muka. Kakak le rah muka. Sampai oleh kakak le sama ngarah muka. Sampai oleh i sama kan sampai betul. Nah menan. Nya mau arid kan cara di muradah. Jamek ni pu wasun jamek sama-sama sampuh. Sama-sama sampuh. Sama-sama sampuh yang na lam wudu. Sampuh patu bak surah safar pun adalah satu yaitu fi'lun, satu perbuatan sampuh lam sabung ibadat yang bernama wudu. Sampuh hule nyo adalah satu perbuatan juga yang na dalam ibadat yang bernama wudu. Jadi banduannya ada di titik temu. Putra titik temu yaitu banduannya gupenan dengan mashun fil wudu. Cuman bedai tempat lah guys. Mashun berarti bak ule ya sampuh bak ule sampuh penyiman lehening nakah. Menyebab patu sampai di patu. Tapi petakalan di temu banduannya adalah dalam ruang lingkup mashun. Menyapu. Dalam sebuah ibadat yang gepenan dengan wudu. Sama-sama menyapu. Jadi sebagaimana berartinya ya ini hukumnya. Sebagaimana berarti bak sampai patu hana sunat lah ya. Maka bak sampai ule juga hana sunat lah ya. Nyo la yusannu taslisu hana sunnat pulhega nyo adalah wahwa naqidu yusannu nyo nakid daripada hukum yusannu guna yang kali dipelihele mustadil yang dikiyas bak rahmuka dia dikiyas bak rahmuka melahirkan yaitu hukum
sampo lega sunat lega wate di medalil lesi muarid ketika di muaradah dalil nyo melahirkan hukum kan le sunat lega rahule hana sunat le lega nyo ku nekun dengan konsep muaradah dalam berdiskusi dalam berargumen khususnya pakai le para usuli lah dalam persoalan yaitu kias itu tembak pada mustadil yang mengisbatkan hukum kepada furu' melalui metode kias yang dipakai misalkan makis alih A. Datanglah mu'arid yaitu dicok furu' buno di kias ba berarti makis alih yang lain dengan nawasfun jami' tersendiri yang mengakibatkan lahir hukum yang hukum lahir bak mu'aridnya adalah mukhalafah dengan hukum yang nabak si mustadil. Kah? Yang pakiban tu mau teka lagi kan? Wate sama-sama berarti karena argumen kan? Sama-sama karena dalil kan? Si A juga na dalil mengisbatkan berarti sunat berarti lega rahule sampule. Si B juga na dalil yang di muaradah bunungan dalil si A yang ba'jih bahwa ternyata lahir hukum menafikan sunat lega. Sunat taslisnya. Wate kalagian pakiban man puka faku maju. Nyolong konsep diskusinya. Lian wadaf'uha bitarjih. Dan bermula dafa'nya yaitu mu'aradah nyo dengan tarjih. Dengan pakai konsep tarjih. Li wasfil mustadil. Bagi wasaf si mustadil. Dia ada pula tarjih. Dia ada wasaf si mu'arid. Dengan pula tarjih. Bi murajihin. Dengan murajih. Jadi wasaf buno apa yang misalkan buno? Wasaf buno bak si mustadil ketika dipakai kias ini kepada rahmuka, wasaf buno kan ya sama-sama ruknun fil wudu. Berarti mi rahmuka la berarti rahula juga la. Sedangkan dalil si mu'arid dipakai metode kias tapi makin salih lain dah sama sampai batu. Wasfun jami' ji kan iaitu di draw sampo. Sama-sama sampuh dalam ibadat yang benar bernama wudu kan. Nah, jino ketika muaradah lagi yang lahir hukum yang berbeda, nyo nafaku bicara fakum ke bangsit, yaitu tugas jino si mustadil adalah menolak kembali yaitu argumen si mu'arid yaitu dengan ditarjih. Dengan cara ditarjih. Jadi didafa' mu'aradah buno dengan cara ditarjih. Tepi ditarjih menguatkan wasaf yang dipelahi le si mustadil dengan dipakai konsep kias versi G yang bunuh bak kasusnya adalah makis alih adalah makis alih adalah rahmuka nyo dipelahi tarjih. Wasaf rahunyo ditarjih. Diata wasaf bunuh si mu'arid yaitu sama-sama sampo. Dalam ipakai kias kepada sama-sama dengan sampai pedu. Nyamunanlah cara dafa' mu'aradah dengan cara ditarjih pada wasafnya. Dan cara ini nyamunan. Dan masalah tarjihnya untuk masalah metode tarjihnya untuk naba pembahasan tarjih naba bak kutub salis. Perkara tarjihnya na bak kutub salis. Dan disyaratkan akan bena ilat alati pada asal part bena fihi padanya artinya pada furu'. Oleh syaratnya malah ilat yang kana bak asal nyo disyaratkan bena ilatnya pada furu'. Lagi iskar pada kias nabit dengan khamar. Dan iza menyakiti pada kias poh dengan takfif bak surah iaitu ayat apa? Wala takul lahuma uffin. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ulida bil Makkatil Mukarramah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dufina bil Madinatil Munawwarah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu abihi Sayyidu Abdillah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu ummihi Sayyidatu Aminah.
يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد قال أمتي أمتي عند ولادته يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد يحب أمته في حياته يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد يحب أمته بعد وفاته يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد يحب أمته دائما في قلبه يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد كانت رسالته للعرب والعجم يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق وسيد الأنام يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد نرجو شفاعته يوم القيامة يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد اغفر لنا يا ربنا بجاه نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله يا ربي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.